Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali untuk bersama-sama belajar mengaji Iqra ya teman-teman. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani, dan selalu diberikan kelancaran rezeki yang halal dan barokah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Sebelum kita mengaji, tentunya tubuh kita bersih, suci dulu dari hadas kecil maupun hadas besar, dan sudah dalam keadaan wudhu. Jangan lupa memakai pakaian yang tertutup, sopan, serta suci. Mengaji diniati karena Allah Ta'ala. Untuk pelajaran kali ini yaitu Iqra jilid 2 nomor 7 ya, halaman 7. Sekarang halaman 7 ya teman-teman. Angka hijaiyah 7 seperti ini ya teman-teman. Di sini memberi contoh yaitu huruf sin dan huruf dal, sama dengan apabila digandeng sin dan dal seperti ini ya teman-teman. Huruf sin itu ketika belum diharokati apapun namanya huruf sin, namun di sini ada harokat fathah maka dibaca sa ya. Huruf apapun itu kalau berharokat fathah seperti ini ya dibaca a ya. Di sini semuanya dibaca a karena di sini harokatnya fathah semua ya teman-teman. Kemudian ini ada huruf shin. Huruf apa? Huruf shin. Ini cara melafalkannya shin besar ya, seperti mengusir ayam. Jangan lupa ini namanya shin besar ya. Shin besar dan ro ya. Ini contohnya kalau digandeng seperti ini bentuknya ya teman-teman. Kemudian shod dan dal ya, ketika digandeng jadi seperti ini penulisannya ya teman-teman. Shod di depan bisa digandeng ya teman-teman. Ini sin di depan juga bisa digandeng. Shin juga bisa digandeng di depan ya. Pokoknya huruf shin, huruf sin, huruf shod itu di depan, di tengah, di belakang itu bisa digandeng. Oke ya teman-teman. Kemudian huruf dod juga seperti itu. Huruf dod di awal kalimat, di tengah kalimat maupun di akhir kalimat itu bisa digandeng. Lain dengan huruf ro ya. Huruf ro itu bisa digandeng ketika di akhir kalimat seperti ini ya. Ini contohnya dari lafal ini ya. Kalau digandeng jadi seperti ini ya. Langsung saja dimulai bersama-sama ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diperhatikan ya teman-teman. Ini cara bacanya. Sa, da, sa, da, sada, sama dengan apabila digandeng menjadi seperti ini bentuknya. Cara bacanya sama ya teman-teman. Ingat, cara bacanya sama karena ini huruf yang sama. Cara bacanya sada, sada, sada. Kemudian sya, ro, sya, ro, syaro, syaro, syaro. Sama dengan apabila digandeng seperti ini ya. Bacanya tetap sama. Syaro, syaro,
Syaro. Kemudian throw, the, throw, the, throw the. Sama dengan apabila digandeng seperti ini. Pengucapannya sama. Throw the, throw the. Kemudian do, ro, do, ro, doro, doro. Sama dengan apabila digandeng menjadi seperti ini ya teman-teman. Mengucapannya sama. Doro, doro. Kemudian sana, sana, sana. Kemudian basa, basa, basa. Shata, shata, shata. Yasa, yasa, yasa. Saro. Perhatikan ya teman-teman. Ini namanya huruf sa. Cara melafalkannya di ujung lidah ya. Beda sama sin dan shin. Beda ya teman-teman. Ini sa. Sa. Mendesis ya. Di ujung lidah cara mengucapkannya. Saro, saro, saro. Soha, soha, soha. Nama, nama, nama. Adze, adze, adze. Saya, saya, saya. Shola, shola, shola. Rowa, rowa, rowa. Syaku. Ingat ini mantul ya teman-teman. Syaku, oh, syaku, syaku. Nazo, nazo, nazo. Dofa, dofa, dofa. Dohe, dohe, dohe. Naza, naza, naza. Oka, oka, oka. Khosha, khosha, khosha. Naza, naza, naza. Soda, soda, soda. Jama, jama, jama. Sya'a, sya'a, sya'a. Ya ya, ya ya, ya ya. Yabdo, yabdo, yabdo. Diulangi dari awal. Perhatikan ya teman-teman. Sada sama dengan sada. Syaro sama dengan syaro. Soda sama dengan soda. Doro sama dengan doro. Sana, basa, syata, yasa,
saro, soha, nama, ada, saya, shola, gowa, syaku, nazo, dofa, doha, naza, oka, khosha, naza, soda, jama, sya'a, yaya, yabdo. Alhamdulillahirabbil alamin. Iqra jilid 2 halaman 7 sudah selesai ya teman-teman. Pengertian sedikit untuk teman-teman semuanya. Mengapa saya membacanya itu harokatnya seperti ini? Seumpama saya mengucapkan sada, kemudian yang saya tunjuk itu harokatnya sada, bukan hurufnya sada, bukan begini sada. Karena saya ada alasan tertentu, yaitu ketika melafalkan huruf hijaiyah, entah itu Al-Quran atau kitab lainnya, ketika melafalkan kita menunjuk ke harokatnya. Kita tahu bahwa lafal itu ternyata bunyinya seperti ini, begitu ya. Karena kalau yang A berarti harokatnya fathah, kalau yang I berarti di bawah, kalau yang U di atas mecucuk, kalau I meringis ya, kalau A mangap, kemudian kalau U mecucuk. Itu supaya kita paham jelas ya, kita melafalkan huruf ya, kita melalui harokatnya supaya kita tahu kalau A ya di atas, I di bawah, begitu ya teman-teman. U di atas sama cucu ya, begitu ya teman-teman. Itu kalau pengertian dari saya, supaya kita lebih tahu mana yang dibaca A, dibaca I ya. Kita harus mengikuti harokatnya supaya kita paham, oh begini ya cara bacanya, seperti ini hasilnya begini. Jadi saya tidak mengajarkan kepada teman-teman melalui mengucapkan, menunjuk itu melalui lafal, tapi melalui harokat supaya teman-teman lebih paham dan mengerti. Itu tujuan saya ya teman-teman. Karena kenapa? Karena dulu waktu saya mengaji ya, itu seperti itu dari guru-guru saya, dari ustadz saya, ustadz itu seperti itu cara pengajarannya ya. Tidak menyalahkan yang lain, cuman ya saya mengajinya seperti itu ya teman-teman. Terutama di konten video yang paling utama, yaitu saya memberikan contoh kepada teman-teman cara membaca turutan yang benar, cara mengeja. Di situ di konten video saya yang pertama itu cara membaca turutan dengan dieja ya, mulai dari mengeja bismillah hingga nomor selanjutnya. Dan sekarang saya sudah ke Iqra jilid 2 ya. Dari pertama saya mempelajarinya untuk teman-teman ya, berbagi ilmu itu melalui turutan dulu ya. Di situ saya ngontennya itu cara membaca huruf hijaiyah ya, dengan cara dieja ya teman-teman, benar-benar dieja. Jadi terserah teman-teman saja mau belajar melalui turutan juga ada, terus melalui Iqra ya yang sekarang ini lagi dijalani, begitu ya teman-teman. Insya Allah besok dilanjut lagi ke halaman 8 ya, Iqra jilid 2 halaman 8.
Semoga kita selalu diberikan kesehatan supaya kita bisa belajar mengaji bersama kembali. Allahumma amin. Cukup sekian dari saya. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.